Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidu Qur'aniyah masih dalam kaidah ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dimanapun dia datang. Kita sampai pada penjelasan penulis di halaman Hamisah wa Sab'un 75 pada kalimat lakinnal ujba min ummatin taqra'u hadzal kitabal 'azimah wa taqra'u ma fihi min ayatin sharihatin wadhihatin fi tahdhiri minas sihri wa ahlihi. Kata penulis, termasuk yang aneh terhadap satu umat yang mereka membaca kitab yang agung. Jadi umat itu membaca kitab yang agung, membaca apa yang di dalamnya dari ayat yang gamblang berkaitan dengan peringatan dari sihir, dari pelaku sihir. Itu yang aneh. Jadi kalau ada seorang yang seperti itu, ya, diterangkan di dalam kitab sihir itu bahaya sekali, sihir itu tidak mendatangkan keberuntungan, wa bayanu su'i akibatihim, kemudian diterangkan tentang buruknya balasan mereka, wa ma'alihim fid dunya wal akhirah, kemudian dampaknya dunia akhirat, wa ma'adzalika yakifuna zarafatin, zakifuna zarafat wa wahdanan amama atabatin ulaika saharatil majrumin. Tapi yang aneh itu sudah diterangkan sihir itu bahaya, dampak kerusakannya jelek, tapi mereka berdiri, ya, bersatu di depan pintu-pintu tukang sihir yang melakukan kejahatan. Kalau bahasa kita malah ngeramek nih sihir. Bahasa kita backingi sihir. Zarafat itu seperti jerapah yang tinggi, ya. Kemudian di pintu-pintu mereka. Ini yang aneh ini. Sudah jelas tukang sihir itu tidak akan beruntung. Kesudahannya buruk. Tapi ternyata ada orang-orang yang mereka malah semangat berkumpul di hadapan mereka. Sawa'un amama buyutihim au amama syasatikin watis sihri wasya'wadati. Baik mereka berdiri di depan rumah mereka atau di depan layar channel-channel sihir ataupun sya'wadah. Sya'wadah itu sihir tapi dengan menggunakan trik-trik. Itu yang aneh itu. Jadi misalkan di depan mereka rame. Saya pernah lewat di satu tempat, itu perkampungan yang pinggiran, tapi rame parkir mobil-mobil. Saya tanya-tanya, kok sana itu rame men? Dukun Tiban. Rame itu. Dan jangan kira yang datang ke tempat itu, wih mesti wong Jawa lugu-lugu. Orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Bukan. Malah banyak yang datang itu berlatar belakang pendidikan tinggi. Kan aneh itu. Itu yang mengherankan itu.
Yang menjadikan kita heran itu ketika orang semangat di depan layar channel-channel sihir. Delok TV kalau dahulu tentang sihir. Atau kalau sekarang misalkan HP, di situ ada channel berkaitan tentang sihir, sulap. Wallati rajat sukuha mundu fatratin minaz zaman. Yang pasar sihir itu laris manis. Itu sejak zaman hormati masa-masa ya sekarang sudah ramai sekali. Wa yaltamisuna minhum atasabuba fi iqa'i durri bi ahadin au izalatihi an akhar. Yang mereka datang ke situ itu dalam rangka untuk mencari sebab seseorang tertimpa madorot. Kok ini sakit, orang mari-mari itu kenapa ya? Ya, datang ke dukun. Dukun yang ngomong, apa kowe nenggon kantor duwe masalah dengan seseorang? Dipikir-pikir, iya. Nah, kuwi dimunculkan permusuhan. Itu digawe-gawe karo musuhmu itu. Atau kalau enggak, menghilangkannya dari yang lain. Menghilangkannya dari yang lain. Misalkan, ya saya cuman ngeterke ini. Saya ada orang yang terkena penyakit ini dan itu, punya masalah ini dan itu. Saya berupaya untuk membantu supaya masalah mereka itu menjadi hilang. Ka'anna haula'i lam yakra'u qaulallahi ta'ala. Seakan-akan mereka ini tidak pernah membaca ayat Allah. Ketika Allah mengatakan wa ma hum bidzarina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Tidaklah mereka itu memberikan madarat dengan sihirnya seorang pun kecuali dengan izin Allah. Berarti asalnya sihir itu nggak punya kemampuan sama sekali. Kecuali Allah kasih izin yang itu untuk ujian. Pelaku sihirnya tambah parah. Sing wong awam ketipu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mereka itu mempelajari sesuatu yang tidak bisa menolak madarat, tidak memberikan manfaat. Walaqad alimu lamanistarahu malahu fil akhirati min halak. Dan sungguh mereka tahu apa yang mereka beli, mereka pelajari, mereka praktekkan di akhirat itu mengantarkan dia tidak mendapatkan bagian. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Maka amat jelek apa yang telah mereka beli untuk diri mereka sendiri sekiranya mereka mengetahui. Saudara yang saya hormati, ini yang aneh. Ini yang aneh. Perdukunan masih laris. Sing wingi Aceh. Ya. Itu termasuk yang menjadikan kita heran. Katanya serambi Mekah. Tapi ngundang seseorang yang mendakwah bisa menahan hujan. Ya. Lah remote sing nyekel kono ya. Jadi kalau dipencet udan, dipencet panas. Sing nyetel dia yang mampu. Padahal nggak murah itu. Untuk biaya yang seperti itu. Itu yang kita heran. Itu yang kita heran. Yang kita heran itu adalah orang-orang yang mereka membaca Quran. Tapi tokoh seperti itu diagung-agungkan. Tokoh seperti itu diagung-agungkan. Rambutnya gondrong, kurus kerempeng, kelambine ireng, ya. Jelas simbol-simbol keburukan ada. Dipercaya itu. Panggil udan tak kejar tenan itu malaikat. Congkak sekali ya. Congkak sekali, dipercaya. Itu yang kata penulis menjadikan heran. Wal maktubihi annahu laula takasaron nasu ala haula'i saharati lama rojat sukuhum. Nah ini yang harus diputus. Kalau sekiranya manusia itu tidak berbondong-bondong kepada tukang sihir itu, pasar mereka nggak akan laris. Nggak akan tersebar kebatilan mereka. Jadi saya marah ke keramaian itu siapa? Ya kue-kue itu. Kalau bahasa kita. Coba kalau misalkan
praktek sihir. Apa cakupan sihir? Perdukunan, ramalan, jimat-jimat, jampi-jampi, itu semua jenis daripada cabang sihir. Kalau misalkan orang tidak berbondong-bondong, rapayu, kukut nanti. Kalau sudah kukut, saudara yang saya hormati, kebatilan gak akan tersebar. Tapi orang gak mau memperhatikan. Gak mau memperhatikan. Bahwasannya yang melariskan itu karena sebab manusia seperti itu. Coba channel. Bikin channel YouTube. Isinya tentang sihir. Isinya tentang perdukunan. Ya. Kalau misalkan gak ada yang nonton. Gak ada yang ya meramaikan. Kukut dewe itu. Tapi karena diramaikan. Sudah. Tambah untuk modal. Karena dia dapat uang. Waliyadzubillah. Kemudian nasihat penulis. Inna murural insani bihalatin maradiyah. Bihalatin maradiyah so'bah. Au halatin nafsiyah syadidah. La yabihu lahu bihalin an yaridahadi suqa al-kasidata. Sesungguhnya berlalunya manusia dengan satu keadaan yang keadaan sakit yang berat. Bihalatin maradiyah as-so'bah. Atau keadaan jiwa yang sangat berat. Jiwa yang sangat berat itu problem, kehidupan. Rupamu besengut, wah abot mas, masalah saya itu. Iya. Gak boleh untuknya keadaan apapun untuk datang ke pasar yang mengantarkan kepada kerugian. Pasar sihir, gak boleh. Gak boleh. Wes, coba-coba lah saya buntu ini. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Saya pengen golek pesugihan. Ini nasihat penulis. Seberat apapun kehidupan kita, jangan sekali-kali datang ke pasar perdukunan. Wa kaifa yurja rabahu min unasin hakama alaihim rabbuhum bil husran. Bagaimana mungkin diharapkan akan dapat untung manusia-manusia yang Tuhan mereka telah menghukumi rugi. Yakin akan untung? Sementara sang pencipta dia saja sudah menghukumi dukun itu la yuflih, gak akan beruntung. Gak akan beruntung. Sementara Allah arhamu wa ahkamu min an yuharrama alaihim ityana saharati. Sesungguhnya Allah paling belas kasih, paling maha bijaksana. Ketika Allah haramkan atas mereka mendatangi tukang sihir. Ya, walaupun sakit kayak apa, janganlah. Jangan coba-coba. Saya dulu punya teman itu kena sakit. Yang sakit itu parah. Diobati rono rene. Kasaran itu kok nih omah mungkin biaya itu sudah dapat rumah. Di lab ternyata nggak ada penyakitnya. Wah, parah. Tapi alhamdulillah karena sudah ngaji tauhid. Begitu ada penawaran-penawaran. Kono. Alternatif. Dicek dulu itu. Oh, mampu-mampu dukun itu. Sudahlah sabar. Lebih memilih sabar. Walaupun akhirnya meninggal. Saudara yang saya hormati, kita harus yakin. La yanzilu lahum dawa. Lima betulu. Ya. Lima ibtalu bihi. Maka tidak akan turun kepada mereka obat. Kalau orang sudah tertimpa dengan perdukunan. Datang ke dukun itu nggak ada solusi. Bukan solusi itu. Bukan solusi. Walaupun mereka dengan congkaknya. Kami itu siap memberikan solusi problematika kehidupan Anda. Nggak bisa. Tutulan sepi. Wah kami siap. Ya pengen naik jabatan. Kami siap. Kami siap. Ya. Jodohnya nggak kunjung datang ini. Kami siap. Rumah tangga misalkan, wah istri saya ini lagi diganggu sama orang. Malah mulai berpindah ke lain hati. Kami siap. Dengan sombong dia katakan mampu mengatasi segala problem kehidupan.
Saudara yang saya hormati, ingat kata Nabi SAW, likuli da'in dawa, fa'idha usiba dawa, ada baro'a bi'idhnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu yakin ada obatnya. Kalau obat itu sudah cocok dengan sakitnya, nanti Allah akan berikan kesembuhan dengan izin Allah. Tapi dalam berobat, satu, pengobatan yang syar'i. Kedua, pengobatan yang bersumber penelitian. Kalau bahasa orang, medis. Ya, pengobatan yang medis. Cuman pengobatan medis ini, satu, tidak boleh menggunakan bahan yang haram. Kedua, tidak boleh meyakini kesembuhan itu mutlak dari obat itu tanpa campur tangan Allah. Nggak boleh. Apalagi berobat ke dukun, nggak ada hubungan kok. Nggak ada hubungan. Nggak ada sebab akibat. Padahal secara kauniyah penyakit itu bisa sembuh, itu ada hubungannya kesembuhannya. Kok bisa ini? Oh, sakitnya ini kedinginan. Dikasih minum ini sifatnya itu penghangat. Akhirnya sembuh. Kenapa sakitnya panas? Dikasih obat ini, yang obat ini bersifat dingin. Akhirnya panasnya menjadi reda. Itu namanya sebab-sebab kauniyah. Saudara yang saya hormati, nggak boleh datang ke dukun. Jadi walaupun sakitnya sobah, walaupun jiwanya itu berat, problem kehidupan yang berat. Mungkin kalau kita nggak seberapa lah. Lihat kondisi orang itu, mending aku, alhamdulillah. Makanya salah satu pergaulan itu mengantarkan seseorang bisa bersyukur. Kalau enggak, seakan-akan hidup kita ini paling rekos, paling berat. Tapi ternyata ada orang yang lebih berat. Ada orang yang lebih berat. Nabi juga katakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifa. Tidaklah Allah turunkan sakit kecuali Allah turunkan obatnya. Wali adimi darari sihir faqat haramat hujami usyara'i. Karena besarnya bahaya sihir, itu seluruh syariat itu telah mengharamkan. Mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya mengharamkan sihir. Dari sisi mana pendalilan? Kok semua syariat itu mengharamkan sihir? Kan para nabi itu syariat mereka bermacam, akidahnya sama, agamanya sama, syariatnya bermacam. Kemudian bapak moyang mereka itu bersaudara. Ya. Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka satu. Agama tauhid. Semua para nabi itu la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut. Taghut itu salah satunya perdukunan, ramalan. Saudara yang saya hormati, semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan seluruh umat mengharamkan sihir. Ini menunjukkan bahayanya. Inna man aikona bi anna sahira la yuflihu haitsu ata. Sesungguhnya orang yang yakin tukang sihir itu enggak akan beruntung dimanapun dia datang. Wa aikona annahu bi annahu la yuflihu sahirun. Dafa'ahu hada ila umurin min ahammiha. Dan yakin bahwasannya semua tukang sihir enggak akan beruntung. Maka mendorong dia untuk melakukan beberapa perkara. Pertama, al-bu'du an ityani hadas sinfi minan nas alladzina nafallahu falahahum fid dunya wal akhirah. Jauh dari mendatangi jenis manusia yang Allah nafikan keberuntungan mereka dunia akhirat. Bughiyata ilajin wa au nahwihi. Jadi dari tujuan, solusi, pengobatan, kesembuhan, ataupun yang semisalnya, nggak mungkin. Kalau orang sudah tahu, oh sihir itu nggak akan beruntung. Sihir itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madharat. Tukang sihir itu semua mereka la yuflih. Semua syariat mengharamkan sihir. Apa buahnya?
mendorong dia al-bu'du an ityani hadza sinfin nas. Sinfi minan nas, menjadikan dia akan jauh mendatangi jenis manusia ini. Piye? Lara murung mari urungi. Padahal wis entek obat akeh itu. Ya, wis kono coba kono wae. Lah sana itu alternatif. Biayanya murah. Kalau orang tahu, oh alternatifnya kok sihir? Enggak. Ora kon bayar, dibayar, saya enggak akan mau. Kenapa? Ini berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan akidah. Katanya kamu kemarin dicela, dicaci, dinyek sama si fulan ya? Disin-isin ke? Masa kamu enggak mau balas? Anu sana loh. Itu balas ke wis nanti lah kelenger-kelenger. Bengi kejel-kejel. Datang ke tukang sihir? Enggak. Kenapa? Karena tahu betapa bahaya berkaitan dengan sihir. Wa kaifa yurtajan naf'u mimman hukima alai rabbul alamin khasirun fid dunya wal akhirah. Bi anna khasirun fid dunya wal akhirah. Bagaimana mungkin diharapkan kemanfaatan dari orang yang Allah hukumi rugi dunya akhirat? Buah pertama dia akan jauhi. Buah kedua, al-hadru minat tafkiri fi mumarasati syai'in min anwa'i sihir. Buah yang kedua, kalau tahu sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, waspada dari berpikir untuk mempraktekkan sesuatu dari jenis sihir. Ramalan. Saya cobalah diramal saya. Enggak mungkin dia akan praktekkan. Gampang. Ditolak atau sama dia. Orang entek kemenyan sekepel katanya. Dia enggak mungkin lakukan. Ya. Saudara yang saya hormati, karena dia sadar. Saudara yang saya hormati, enggak mungkin akan untung. Mahmakanal mubarriru. Walaupun terkadang itu ada pembenaran-pembenaran. Apa pembenaran itu? Sawaun biqasdil atfi awisarfi. Yang membenarkan itu loh, tujuan saya kan baik. Apa tujuan kamu? Supaya istri saya, suami saya itu semakin lengket dengan saya. Kalau rumah tangga terjaga, kasih sayangnya, baik apa enggak? Baik. Tapi kalau lewat jalur sihir, Mbak, yang bojomu itu pengen manut sama kamu, wis rambut itu jimun sidik. Nanti di mantra-mantra, nanti wis manut lah. Manut, waliyadzubillah. Atau dalam rangka sharaf. Sharaf itu memisahkan dua orang yang saling mencinta, mungkin pendorongnya karena kemaslahatan. Apa contohnya? Orang cinta tapi semahram. Semahram kan ada orang cinta karena itu semahram. Ya, syarat-syarat nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Mungkin adiknya atau saudara yang sebapak atau seibu. Nggak diperbolehkan, tapi waktu seneng. Wah ini pisah ini, haram ini. Tapi cara memisahkannya dengan sihir. Nggak boleh. Kama taf'alu ba'dun nisa. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian wanita. Watadunnu anna qasda i'timalati zawj au man'ihi minaz zawat 'alaiha. Ya, dia mengira tujuannya untuk istimalati zaud, memikat suami. Ben suami itu cinta, kemudian man'ihi minaz zawaji 'alaiha. Tercegah dari menikah atasnya. Wah, ngeri rasa karo sing itu wis mesti rabinah ini. Ya, biar bojone itu enggak rabi lagi, semakin cinta kepada istrinya. Akhirnya praktek sihir. Atau yang serupa dengan itu, saudara yang saya hormati, anna dalika yubihu laha ma tasna'u fa inna hadza kulluhu min tazyini syaitan wa talbisihi. Kemudian dipakai alasan itu dibolehkan. Dibolehkan kan suami istri semakin sayang. Diperbolehkan. Semua ini merupakan hiasan-hiasan dari syaitan. Hati-hati ini, hati-hati. Jadi alasan apapun tidak diperbolehkan seseorang datang ke tukang sihir. Seorang kuat tenan ini saya.
Wes, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghukumi, saudaraku yang saya hormati, pelaku sihir itu nggak akan dapat keberuntungan. Ini yang kedua buahnya. Kemudian yang ketiga, waliyu'lam kullu man yumarisu as-sihra au tusabbibu fi fi'lihi dzalika annahu ala khatrin azimin. Yang ketiga, kalau sudah tahu sihir itu berbahaya sekali, sungguh dia akan tahu semua yang praktek sihir atau menyebabkan orang melakukan sihir itu di atas bahaya yang besar. Di atas bahaya yang besar. Melakukan, jelas. Kalau nggak melakukan, ngewai. Mas, hari Ahad longgar itu. Ya tolong ya mas, tapi jauh cita-cita itu. Kenapa? Saya harus mbah adoh. Kunceng nolak. Nanti kendaraan saya, bensini saya, tak hampir ke rumah makan, tak sangoni lah. Enggak, saya enggak mau. Saya tidak mau. Kenapa? Ala hatrin azimin. Kalau enggak nanti ada yang cari. Saya kemarin tuh ada orang posting cari apa itu? Serangga sing kinclong itulah. Jadi serangganya itu warnanya bagus lah. Warnanya bagus. Namanya apa? Sambal lilin atau apa itu? Itu ternyata kok yang ngono larang men itu. Dijual untuk pemikat. Jadi nanti termasuk sarana supaya orang ya kelihatan muda sekali itu. Cantik sekali itu salah satu sarana sihirnya dengan menggunakan seperti itu. Menggunakan seperti itu. Jamaah hormati, golek Mas. Kerja kosong, batine rong jelas sih. Kamu dapat satu aja. Itu yang sing tuku itu artis. Ya. Kota, wah sudah itu. Larang itu. Saudara yang saya hormati, untuk apa? Sarana sihir. Enggak, saya enggak akan mau. Saya enggak akan mau. Dodolan manuk. Ternyata manuk tertentu itu tuku larang itu, wah ini kutut mas. Wah ini kutut Mojopahit mas. Mojopahit. Jadi kalau ya manggungnya seperti ini nanti gulune itu iso modot kaya ula kobra itu regane larang. Enggak. Saya enggak akan jual kalau tujuannya untuk seperti itu. Untuk seperti itu. Saudara yang saya hormati, enggak akan menjadi sebab praktek sihir karena dia di atas bahaya yang besar. Wa anna qad ba'ad dinahu bisamanin bakhsin. Sungguh dia telah menjual agama dengan harga yang rendah. Dengan harga yang rendah. Praktek sihir. Agama ini didol itu. Walaupun wah marem tenan itu. Ya akhirnya dia dengan selingkuhannya itu bisa aku pisahkan. Iya. Dia bisa pisah dari orang yang dia selingkuh, berzina dengannya. Tapi kamu agama mbok dol. Bahaya itu. Ya, dengan harga yang rendah. Yuh, padahal pusaka itu ternyata larang banget itu. Ketemu yang pernah rame tetangga saya Tawangmangu itu duwe katanya apa namanya pring petuk. Wah, pring petuk itu katanya harganya 1 M. Walaupun ternyata golek yo angel ternyata. Jadi pring sing apa ketemu gini nih, rose itu. Nah, itu jarang sekali. Sampai dari Jogja itu ada orang, endi sing asli tak parani. Itu di sigar itu alah lim-liman ternyata. Sulit. Tapi kalau itu tujuannya, kalau pring petuk sing asli itu sudah. Di situ ada kodam yang luar biasa yang itu menjadikan seseorang itu berwibawa, dibedil ora tedas misalkan. Tak dol 1 M. Kamu rugi kamu. Kenapa? Agamamu mbok jual. Ba'adina bisamanin baksin. Wa ana sayatina hum suyuhuhu wa asatidatuhu fi amali hadza. Karena syaitan, syekhnya, ustadznya dalam praktek sihir ini. Lah gurunya setan nih. Padahal guru itu dengan murid. Wah, kalau gurunya jelek ya muridnya elek. Sampai bahasa orang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi nggak pas. Kalau dalam syariat boleh nggak kencing berdiri? Boleh. Selama najisnya tetap terjaga. Selama najisnya tetap terjaga. Saudara yang saya hormati,
Syekh dan ustadznya itu dalam amalannya syaitan. Apa mungkin beruntung? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka ikuti apa yang syaitan bacakan pada masa kekuasaan Sulaiman. Tidaklah Sulaiman kafir, tapi syaitan itu yang kafir mengajarkan kepada manusia sihir. Sampai pada ayat walaqad alimu lamanistarahu malau fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka tahu apa yang mereka pelajari, yang mereka beli. Jadi mereka praktekkan sihir, mereka berupaya sihir. Itu di akhirat nggak ada bagian. Nggak ada bagian. Sungguh amat jelek apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri kalau mereka mengetahui. Jamaah hormati, 3 buah itu sudah dia akan hindarkan. Kalau sudah tahu bahaya sihir. Jadi yang pertama, ya dia akan menjauh. Yang kedua, waspada, nggak pernah mikir untuk praktek. Yang ketiga, menjadi sebab praktek, wes. Colong no, apa itu? Kendi ning kuburan. Gue apa ini? Gue kayak jahil langkung. Moh, 200.000 lah. Nyolongi rasa bengi, awan rapopo. Ambil siang hari. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena itu nanti untuk praktek sihir. Awalnya sing rekoso itu kalau ada jenazah, mayit matine Selasa Kliwon, itu nanti didudah, tali pocongnya dijimu. Wah, rekoso banget itu. Ya, rekoso berat itu. Siang hari dudah konangan wong, bengi. Wah, ini kuburan nih. Ini kuburan ono godhong gedang aja bayangannya sopo itu. Ini saudara yang saya hormati wes rekoso, tapi ternyata dia tidak mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Allah Ta'ala alam, masih ada 1 poin lagi. Insya Allah nanti kita akan baca di pertemuan akan datang. Demikian, Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita dari semua perkara yang berkaitan dengan tauhid. Salah satunya adalah praktek sihir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.